Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Manaqib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tajiduna an-nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil Islam. Idza faqahu wa tajiduna khairan nasi fi hadha shan ashaddahum lahu karahiyatan wa tajiduna sharran nasi dal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula' biwajhin. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu tabi'un li Quraisyin fi hadha ash-sha'n muslimuhum tab'un li muslimihim wa kafiruhum tab'un li kafirihim wan nasu ma'adinu khiyaruhum wan nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil Islam. Idza faqahu tajiduna min khairin nasi ashaddahum karahiyatan li hadha syan hatta yaqa'a fi. Manaqib Quraisy. An Muawiyah radhiyallahu an wa qad balaghahu anna Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yuhaddithu annahu sayakunu malikun min Qahtan. Faghadiba Muawiyah faqama فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تدل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر fi Quraisyin la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allah ala wajhihi ma aqamud din. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu hadzal amru fi Quraisyin ma baqiya minhum itsnan. Masyaallah. Tidak henti-hentinya perkara ini ada pada Quraisy itu. Ma baqiya minhum, apa yang tersisa dari mereka itu itsnan, dua perkara. An Jubair bin al-Mut'im radhiyallahu anhu qala masyaitu ana wa Utsman ibn Affan faqulna ya Rasulullah a'taita bani al-Muttalib wa taraktana wa innama nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama banu Hashim wa banu al-Muttalib syai'un wahid. Masyaallah. Jadi antara Bani Hashim dan Bani Muttalib itu merupakan dua bagian yang menyatu, syai'un wahid. Ini kalimat yang indah. Jadi ini sering terjadi di zaman dulu, tidak pernah berhenti. Ada dua kelompok, itsnan, Bani Hashim dan Bani Muttalib, Quraisy itu. Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyun wal Ansar wa Juhainatu wa Muzainatu wa Aslama wa Asja'u wa Hifar mawaliya laisa lahum maula dunallahi wa rasulih. An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laysa lahu fihim nasabun falitabawa maq'adahu minan nar. Neka hadis menerangake odeng seko ngako. Tidak ada dari seorang laki-laki yang mengaku kepada selain bapaknya sementara dia tahu, kecuali dia ingkar kepada Allah. Jadi pada orang anan bulan pas tak ngaku anan bulan seneke. Aku orang lain. Enggak Taufiki. Taufik nika mengaku cijuri. Bin Saiful meneh. Bin Saiful. Eka sebentar. Kan ngale sugi bab mapan di namanya. Kok Taufik bin Sogi. Saya tahu nih. Atau kemudian dia mengaku kepada satu kaum yang dia bukan daripada bagian kaum itu. Saya ini Bani Hashim, saya ini Bani Muttalib. Nah itu falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia berarti menyediakan tempat duduk kelak di neraka.
Artinya orang itu sudah siap dimasukkan ke dengan cara berdusta, mengatasnamakan nasab yang lain. Begal nasab. Iya, bisa disebut dengan begal. Allah, semoga kita selamat. An Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'zamil firra ay yadda'i ar-rajul ila ghairi abi aw yuriya 'ainahu ma lam tara aw yakula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yakul. Jadi termasuk daripada agungnya mereka itu melepaskan diri, ya, dari kekuatan agama, dari kekuatan akidah, apa? Mengakuinya seorang kepada selain bapaknya. Au yuri ainahu malam tarah. Au dia itu menyatakan sesuatu apa yang dia tidak lihat. Kok nggak dia kok? Atau dia mengatakan sesuatu dari Rasulullah padahal bukan dari Nabi Muhammad. Nah, ini bahaya ini. An Jabir radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad saba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta kathuru wa kana minal muhajirin rajulun la'ab fakas'a ansariyan faghadiba al-ansari ghadaban shadidan hatta tad'u wa qala al-ansari ya al-ansar وقال المهاجر يا للمهاجر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة وقال عبد الله ابن أبي أبي بن سلول أقد تدعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. Jadi aneka tentang kadang di antara sahabat itu mereka diuji oleh Allah. Jadi pernah akan terjadi cekcok besar antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Untung masih ada Nabi. Jadi mereka sudah ingin bertengkar itu. Peperangan. Gara-gara fitnah. Apa kata Rasulullah? Ma balu dakwah ahli jahil. Ada apa deh? Buat main hari ya deh. Masya nuhum. Ini perbuatan yang tidak baik. Gitu. Nah ini ada orang yang istilahnya munafik, berkhianat. Begitu. Berkhianat. Akhirnya ketemu sama Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Umar mengatakan, apakah kami bunuh dia ya Rasulullah? Ini kotoran, ini tidak baik ini. Itu ya kata Umar ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu mau apa kata Rasulullah? La yatahaddatsun nas annahu kana yaqtul ashab. Jangan. Nanti ada dugaan Muhammad membunuh sahabat. Sudah ada usaha itu maksudnya. Jadi kadang ini ya sangat bahaya, hembusan fitnah itu domba. Itu sahabat yang namanya Muhajirin Ansor itu yang sudah disatukan dengan Nabi Muhammad SAW dengan ikatan yang kuat, hampir saja retak gara-gara adanya domba. Iya, domba fitnah. Kalian terus Allah alam syab. Qissatu Islami Abi Dzar radhiyallahu anhu wa qissatu Zamzamah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Abu Dzar kuntu rajulan min Ghifar falagana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'umu annahu nabiy
فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر. فأخذت رجابا وعصا فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. قال فقلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال مر بي علي فقال أمانا لرجل يعرف منزله بعده. قال قلت لا. قال فانطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتبت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد أخرجها هنا رجل يزعم أنه نبي. فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يسفني من الخبر. وأردت أن ألقاه فقال أما إنك قد رصدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل. فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك. فقمت إلى حائط كأني أصلح نعلي ومضيئته. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له أرد علي الإسلام. فأراد فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع. اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك طهورنا فقبل. فقلت والذي بعثك بالحق ولأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه. فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصبي. فقاموا ضربت لأموته. فأدركي العباس فأقب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار متجركم وموركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد ورجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فصنع بي مثل ما صنع بأمس. فأدركني العباس فأقب علي. فقال مثل ما قال بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاسر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. Mereka dalam kesedihan nanti engkau rendi lemak nyama kata Rasulullah. Li 5 asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufra wa ana al-Hasi alladhi yusru nas ala qadami wa ana al-Aqib. Jadi Rasul mengatakan engkau orang Muhammad. Jadi yang nyamar dengan lemak Muhammad, Ahmad, Mahi. Mahi artinya yang
bisa menghapus dengannya itu, denganku kata Rasul, kekafiran. Dan saya khasir, alladzi yukhsharun nas, artinya pengumpul yang dimana manusia besok dikumpulkan di bawah naungan Nabi Muhammad SAW. Wa anal aqib, ini yang mendahului, yang membagi. Masya Allah. Dan mereka juga ada barusan tentang Islamnya Abi Dzar, kisah Zamzam, itu kisah yang panjang. Jadi masuk Islamnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang lama ingin berjumpa Rasulullah, tinggal di masjid, takkan makan apa, cuma minum air Zam-Zam, tapi sehat, gemuk. Yang kemudian beliau nikah, masuk Islam, ya, dan menjadi sahabat yang mulia, hebat. Ini termasuk manakib namanya, ya, kisah manakibnya sahabat, manakibnya Zam-Zam, ya. Ini hebat, ini kisah tentang masalah sahabat Abu Dzar ini bersama saudaranya yang kemudian sama-sama masuk Islam. Dan ini ketika dapat berita masuk Islam, kemudian dia berani menyampaikan keislamannya di depan orang banyak, padahal sudah sembunyikan. Uktum hadal amr warji ila baladik fa idza balagha dhuhurna faqbil faqultu walladhi ba'athaka bil haqq la asraqanna biha bil adkhurihim faja'a ila al masjid wa quraish fihi. Dia tidak mau, akhirnya dia umumkan di hadapan orang-orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inni asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Oh, ngidi ngane ka faqalu kumu ila hadha sabi. Ayo bujuk. Dia arosaka agama re. Jadi man orang maca syahadat lambe ya kesengku ngarosaka. Pokok faduri bat itu golen. Li amut sampai para mati ya, sampai para mati. Fa'adrakani Abbas, menemukan kepadaku Sayyidina Abbas, fa'akaba alai, malaikullu ya Abbas, la nisar. Summa akbala alaihim faqala wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar. Ma bonre, bongal bon. Mati na orang Ghifar re, orang laki dari Ghifar. Karena apa? Ghifar nih ke daerah orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah kalau ingin berjualan, berdagang lewat ini. Lewat daerah Ghifar. Nah ini kalau melukai orang Ghifar, nanti ketika lewat takut diancam gitu loh. Majurukum ala Ghifar. Anda butuh orang Ghifar, anda hebat yang daerah desa dikit. Fa'aqlamu anni. Nah begitu, jadi masih tertolong nih kan. Gitu. Jadi nikah hikmah ternyata. Jadi ada orang-orang yang berani. Maka Rasulullah ketika mendapatkan perintah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, beliau menyebarkan kepada karib kerabatnya. Ya. Terus An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'jubuna kaifa yasrifullah anni sadqum Quraisyin wa la'nahum yashtimuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi begini. Kenya Muhammad bae pun tak bisa cak kocak ya. Nah. Jadi alangkah indahnya. Jadi ala ta'jabuna kaifa yasrifullah anni syatma Quraisy wa la'nahum. Alangkah menakjubkannya. Kata Rasulullah, Allah memalingkan dari orang-orang Quraisy cacian kepadaku, laknat kepadaku. Kenapa? Mereka itu kalau mencaci kan mudhammaman. Wa yal'anuna mudhammaman, orang yang tercela, orang yang hina. Wa ana Muhammad, orang yang terburuk. Jadi tidak bisa Muhammad mudhammam, tidak bisa, tidak cocok. Jadi dengan menyebut diri sebagai Muhammad sudah bisa menolak adanya cacian, laknat dari mereka. Makanya
man bisa kan di anaknya Muhammad. Ngojo. Muhammad terus. Bismillah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam masali wa masalul anbiya karajulin bana darran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinatin faja'ala an-nasu yadkhulunaha wa yata'ajjubuna wa yaqulun laula mawdi'ul labina wa fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ziyadatu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin wa qala fi akhiri fa anna labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Labina ini artinya fetah. Jadi Rasulullah memberikan gambaran bahwa para nabi ini, para rasul ini bagikan bangunan. Ki fetah bana daron akabai bengkok. Dan Rasulullah ini adalah merupakan bagian yang terindah dan tersempurna dari para nabi. Atau beliau mengatakan, mari fetah susun hari kau fetah terakhir kata Rasulullah. Wa ana khatamun nabi, penutup ini saya ini. Fa anal labina, saya juga istilahnya tembok, istilahnya batu bata, dan ini merupakan batu bata penutup. Terus an Uqbah bin al-Khairi radhiyallahu anhu qala shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-asra thumma kharaja yamsi far'al Hasan yal'abu ma'as-sibdiyan fahamalahu ala atikihi wa qala bi abi sabihun bin nabi la shabihun bi Ali wa Ali yadhaku an abi. Mereka juga menepis pemahaman orang-orang Syiah. Jadi pernah suatu ketika Abu Bakar mereka sholat asar, kemudian jalan kaki pulang. Pas dengan Sayyidina Hasan Amain bersama anak-anak yang lain. Ketika itu hamalahu ala atiki, pas ekala ikidum Sayyidina Abu Bakar digendong sama Abu Bakar. Wa qala bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi Ali. Gitu kan? Oh, demi bapakku kan. Ini anak Hasan dia lebih mirip kepada Nabi Muhammad, tidak sama dengan bapaknya Ali. Jadi gitu sambil ngoceh bi abi syabihun bin nabi la syabihun bi Ali gitu. Wa Ali yadhak, Nabi Sayyidina Ali ketawa. Oh, ketawa dari bawah. Tadi Sayyidina Hasan ingin dong pas ngoceh ada tak pada bi panjang pada bi Nabi gitu. Insyaallah Muhammad. Anil Bara'in radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha wa ahsanahum khalqan laisa bitawilil ba'in wala bil qasirin. Rasulullah disebutkan seorang sahabat baronek elastis, beliau manusia yang terbaik dan indah. Ahsanan nas wajhan, jadi wajahnya nikah paling baik, paling bagus. Kemudian ahsanuhum khalqan, paling baik bentuk penciptaannya. Jadi wajahnya paling bagus, bentuk badannya paling bagus, paling baik, paling bagus. Di mana tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi saya tinggi Rasulullah, kayak tak celonjur pastinya, cetek gini gitu. Jadi elastis ya. Jadi wajahnya itu istimewa, wajahnya juga istimewa, badannya juga istimewa. Jadi ini makanya kalau ada perbandingan itu atau membandingkan Rasulullah itu banyak ulama tidak setuju. Terus artinya Nabi Muhammad tidak ada, ini manusia satu-satunya itu yang terindah, yang terbaik. Terus An Anasin radhiyallahu anhu su'ila hadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la inna ma kana syai'un fi sudwaisi. Jadi ini kan Rasulullah ini kan
Tanya lagi. Apakah Rasulullah itu pakai ini semir ya? Enggak, karena saya pun sudah kayak ada yang mengatakan iya pakai cuma sedikit gitu. Tapi dengan warna merah. Semir warna merah. Masuk Sunda lagi Ustaz? Ada kesunahan. Ada kesunahan. Yang penting tidak berlebihan. Ini pas pemerah, aku dengan kadang. Boleh pemerah tengah mulai Ustaz, juring dengan Ustaz. Oh ini kan. Kenapa melanggar? Hah? Terus. عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شهوة أذنيه شهوة أذنيه شهمة أذنيه ورأيته في خلق أمرا لم أر شيئا كنت أحسن منه وفي رواية أنه قيل له أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل من أسل القمر. Oh, ini bagusnya lagi. Tapi dari Barok juga ini. Ditanya Nabi Muhammad itu wajahnya seperti apa? Apakah berkilat seperti pedang? Pedang kan menembuskan berkilau kan? Berkilat. Oh enggak. Qala la bal mithlul qamar. Bukan seperti pedang tapi bagikan bulan. Enggak bulan. Itu indah wajahnya Rasul. Oh, luar biasa lagi. Oh, masyaallah. Terus. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bil bathani wa baina yadayhi azana. Qad taqaddama hadzal hadits wa fi hadhihi riwayah qala fajar an-nasu ya'khuduna yadayhi fayamsakhuna biha wujuhahum qala fa'ahadtu bi yadihi fawada'tuha ala wajhi fa idha hiya abradu minas salji wa atyabu rahiyatan minal miski. Ini Rasulullah itu punya telapak tangan itu ya kata sahabat ketika habis sholat gitu kan. Manusia itu pegang tangan Rasulullah, ya khuduna, pegang yadahi fayam sahuna biha wujuhum, dipegang pas diletakkan ke wajah mereka sahabat. Coba Ustaz, Rasulullah dipegangkan. Dan saya, ya, katanya ini sahabat ini, sahabat Abi Juhaifah mengambil tangan Rasulullah, akhadtu biyadi, pegang tangan Rasulullah, fa wada'tuha, aku letakkan tangan itu ala wajhi, pada wajahku. Fa idza hiya abrad minas salaj. Tiba-tiba tangan itu lebih dingin daripada salju, wa atyab raihatan minal miski, dan lebih wangi, lebih harum wangi daripada minyak misik. Masyaallah. Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman fa in kana isman kana abdadan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi illa an tunhaka khummatullah bi nafsihi illa an tunhaka hurmatullah ayam takimah lillahi biha. Jadi Rasulullah itu dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah tidaklah diberi pilihan Rasulullah di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah, selama tidak berdosa. Jadi kalau ada pilihan sedemang, Rasulullah memilih selama tidak berdosa. Tapi ketika dia berdosa, fa in kana isman kana abdan nas minhu, maka akan menjadi suatu yang paling dibenci Rasulullah, yang paling dijauhi Nabi Muhammad. Kalau sudah dosa, beliau abdan nas minhu, paling jauh. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi illa an tuntahak hurmatullah. Dan Rasulullah itu tidaklah menegakkan dirinya itu
ya, kecuali betul-betul menahan apa yang diharamkan oleh Allah. Beliau pegang kuat-kuat ini. Jadi kalau sudah haram sudah dipegang oleh beliau, tidak dilakukan. Terus An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inistahatu akalahu inistahahu betul. akalahu wa illa tarakahu. Nah, ini Rasul Muhammad SAW belum pernah mencaci makanan sama sekali, belum pernah. Ma'aban Nabi, tidak pernah ma'ibri ngari atau umpama lah yang minumannya manis, belum pernah begitu. Makanan belum pernah apalagi orang, apalagi ini istahahu akalau, kalau senang dimakan, wa illa tarakahu, kalau tidak senang sudah dibiarkan, tidak tidak punya komentar, tidak usah. Jadi ketika senang ya kita makan, tidak senang ya kita tinggalkan. Itu Rasul Muhammad SAW. Terus Anhu radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ina'in wa huwa bizar'ah fawada'a yadahu bizawra bi ina'in wa huwa bizawra'i fawada'a yadahu fil ina'i faja'ala al-ma'u yanbugu min baiti ashabihi sallallahu alaihi wasallam fatawat al-qaum qila li Anasin kam kuntum qala salasa mi'atin aw zuha'a salasati mi'atin. Jadi Rasulullah itu zawra ini artinya begini, Rasulullah itu pernah dipinjamkan wadahnya air yang dibuat dari kulit itu, dari girbah gitu ya, girbah. Waktu itu sahabat kehabisan air, bingung, mereka haus atau mereka juga ingin wudhu, mereka juga ingin sholat gitu, tidak ada air. Akhirnya apa? Menemukan wadahnya air, dibawa sama orang, dipinjam. Fawadhu ayatahu, Rasulullah masukkan tangannya ini fil ina, di wadah ini, beda nih. Fa'ajal ma yanbu min baini asabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba air itu keluar, muncul dari jari-jari Rasulullah. Fatawaddu al-qaum, wudu'lah kaum ini. Kila li Anas, kam kuntum? Tanya ki, berapa orang saya wudu? Dokter, berapa banyak yang ambil wudu? Beliau mengatakan salah samanya, sekitar 300 orang. 300 orang ikut wudu dengan air yang keluar dari jari-jari Rasulullah Muhammad sallallahu. Ini luar biasa ini. Ini Kak Abdul Ma'in, ini air yang paling mulia. Terus An Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna na'uddul ayati barakah wa antum ta'uddunaha takhwifan. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala al-ma'u faqala utlubu fadlatan min ma'in faja'u bi ina'in fihi ma'un qalilun fadakhala yadahu fil ina' thumma qala hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu min Allah falaqad ra'aitul ma' yanbu'u min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laqad kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yukalu. Masyaallah. Tasbihat ta'am wa huwa yukal. Jadi Rasulullah itu, sahabat itu mendengar ketika beliau nikah makan, yang jadinya kan ulah air. Ketika beliau makan, makanannya di dekat Rasulullah ini atas tasbih. Yukal nikah, artinya yang mau dimakan, wahwa yukal. Kunna nasma tasbihat ta'am, kami semua ini mendengar tasbihnya makanan yang akan beliau makan. Makanan yang mau dimakan bertasbih. Derina hebat Rasulullah. Jadi seedek orang ke atas karena beliau sudah nyambung sama Allah. Menggila mimpian kan entan, mak tadi makanannya tak ke orang tak macam gitu kan. Jadi sulit. Tak nyambung kadang.
ما شاء الله. Terus عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك خير من الشر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعدى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Ini kali masa yang bahas hadis nih molotan dengan begitu indah, dengan begitu mempesona ya. Kalimat-kalimatnya tentang sahabat Hudzaifah ibnul Yamani. Beliau mengatakan manusia itu yang datang sama Rasulullah nanya tentang kebaikan, tentang pahala, tentang kenikmatan, pokoknya dalam kebaikan. Aku bertanya tentang kejelekan. Jadi orang nanya tentang kebaikan, saya nanya tentang kejelekan. Apa tujuannya? Agar aku terpelihara. Nanti kalau ketemu dengan kejelekan bisa antisipasi, gitu loh. Jadi pada orang yang katanya kecubaan itu juga baik sebenarnya. Gitu. Takut terjatuh kepada kejelekan. Begitu. Jadi ini terus ini. Nah, terus ini ada jelek, ada. Malah fokus pada jelek, terus gitu. Datang silih berganti, datangnya kebaikan itu kan setelah itu ada keburukan, terus begitu gitu. Bahkan Rasulullah menggambarkan akan ada suatu kelompok hum min jildatina fa yatakallamuna bi alsinatina, dia sama dengan kita, kulitnya sama, kemudian pembicaranya juga sama. Ini kan saya repot nih. Pada manusana, pada bahasana apa? Tapi ini yang akan merusak, kata Rasulullah. Nah, ketika seperti ini, sahabat Hudzaifah bertanya, bagaimanakah saya harus mengambil pilihan? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Maka kamu harus menetap bersama komunitas orang-orang muslim. Ngalak yang banyak. Karena yang banyak tidak mungkin salah, sulit salah. Sebenarnya salah harus sedikit nih. Sekonek-sekonek itu kelompok-kelompok yang sempalan, yang kecil-kecil, yang sekonek-sekonek. Kelompok dia berpikir dulu, ada beto, ada ebuan oh ngalak seebuan, mayoritas itu, aglabiyah, aksariyah bahasa beliau. Jadi yang paling banyak dan paling komunitas. Jadi umpamanya Indonesia yang banyak apa? Ahlus sunnah wal jamaah, lah, cenderung Wahabi. Cenderung sih, jangan. Cenderung din nggak seanyar. Lah, din si anyar si anu. Nyaman Imaduddin, tekan nyaman siapa lah, gitu kan? Jangan diikuti, karena ini merupakan kelompok-kelompok kecil, ini sempalan, gitu. Ini termasuk orang yang keluar dari kelompok yang banyak, nah, gitu. Maka Rasul mengatakan, kamu berpegang teguh kepada yang banyak dan imam mereka. Nah, sahabat ini katanya boleh, mun sobung Gusti sebenarnya enggak keluar. Umpama pun pada tak bagus nih kan, imamnya juga lu apa? Faktazil tilkal. Oh kamu uzlah ya, tinggalkan itu orang banyak ini. Tinggal, walaupun nantinya kamu harus makan daun, makan polen, kan bungkanan kaju, tak apa. Kemudian kau mati dalam keadaan seperti itu, lebih baik daripada berkumpul dengan orang-orang yang tak jelas. Di nekat luar biasa, nekat terjadi semakin terjadi. Terus Anil Bara ibni Ghazib radhiyallahu anhuma qala qara'a rajulun al-kahfa wa fid darin. Ini surat Kahfi maksudnya ya. Kahfi maksudnya. Oh, Kahfi. Ya. Qala qara'a
qara'a rajulun al-kahfi wa fid dari dabbatun faja'alat tanfiru fasallama fa idza dababa aw sahabatun ghashiyathu fadzakarahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra fulan fa innaha sakinatu nazalat lil Qur'an aw tanazzalat lil Qur'an. Ya. Jadi orang sahabatnya kamu surat Kahfi, tiba-tiba binatangnya itu, dabahnya itu akuli, yang ngasih buruk, berhenti, nang boleh, maca kuli boleh, pas tiba-tiba ada awan putih gitu turun, khasyatku, cerita sama Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? Oh itu karena barokahnya bacaan Quran, gitu. Jadi dan baca Quran itu sebenarnya dituruni malaikat. Terus An Urwatal Bariqi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yashtari lahu bihi syatan fashtara lahu bihi syataini faba'a ihdahuma bidinarin wa ja'ahu bidinarin wa syatin fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi fakana law ishtara turaba la rabi'a fihi la rabiha fi. Ini Urwah Al-Bariqi, penutup ya terakhir pas lagi baca sholawat. Disebutkan Rasul Muhammad SAW memberikan uang padanya dinar. Yastari lahu, yang dia akan membeli dengan uang itu dengan kepada satu kambing. Ini bukan melembi ya Urwah ya setong. Fastara lahu bi satain. Ternyata oleh dua nembi. Urwah Al-Bariki. Faba'a idza huma bidinarin. Salah satunya jual pas 1 dinar. Maka beliau datang wajahu bidinarin wasyatin. Mulai ke tempatnya Rasulullah nyambi bes. Masyaallah. Fada'alahu, maka Rasulullah mendoakan untuknya bil barakah fi bai'i, dengan keberkahan setiap perdagangannya. Bahkan lalu istaruh turab loroh biabi. Apa kata Rasulullah? Ariyare pocur orang. Are orang pocur. Teka acule abu. Pokoknya teku ada bakal barokah. Kan beda orang mereka ternyata. Orang pocur nih. Jadi pun depak kabuk tanah pocur. Napa sih teku nih kan? Paju. Ada geng maksudnya gitu. Kasih teka tak ke pasar. Gue esare orang. Esare. Iya kan? Oleh jauh nih saya, mun marapan tak ngocur, tangar tangi pasar nih kebanyakan ada tak ada yang banyak. Nah ini kata masuk keajaiban yang Allah berikan dalam bagian rezeki. Jadi ini betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muka-muka manfaat, barokah. Allah hadiahnya. Ya Allah, barokahnya baru Ustaz. Dan anak foto sampai Al-Fatihah.